Kali ini saya mau buat cerita yang saya tulis sendiri dengan narasumber adalah almarhumah ibu saya sendiri dengan judul Darwati, wanita penyembah iblis. Sewaktu beliau masih remaja berkisar umur 16 tahun, ibu saya mengisahkan cerita ini. Usia yang masih sangat belia dan dipaksa dewasa karena keadaan. Peristiwa yang cukup menggemparkan masyarakat Grobogan, tepatnya di daerah Karjosari. Kematian yang beruntun dan terjadi secara misterius. Dan anehnya kematian misterius itu justru menimpa kaum laki-laki yang gemar menonton tarian ledek atau tayub. Pada waktu itu, pagelaran tayub sering dipertontonkan di balai desa atau lapangan pada saat hajatan atau pilihan lurah. Nama dan tempat kejadian sengaja saya samarkan demi menjaga privasi yang bersangkutan. Untuk memudahkan membaca, saya menggunakan sudut pandang orang pertama. Awal cerita ini terkuak ke muka publik saat ditemukannya satu sosok mayat pria paruh baya di perkuburan tua yang terletak di pojok desa dekat dengan persawahan. Ibuku menyebut pesarean Pong. Nama Pong karena tanah itu dulunya milik orang Tionghoa bernama Pong Chua. Warga yang menyaksikan mayat pria paruh baya itu dibuat heran. Matanya membelalak dan mulut menganga mirip seperti orang ketakutan melihat demit. Sekujur tubuhnya kaku dan dipenuhi dengan cakaran kuku tajam. Terlihat darah kental merembas dari bekas cakaran kuku itu. Meski dibalut rasa heran, akhirnya mereka hanya menepis kematian aneh itu dan beranggapan pria asing itu meninggal dengan wajar. Kematian itu menjadi perbincangan dan menyebar hingga penjuru desa lain. Grobogan 1970. Seperti biasa, Sukarti, nama ibu saya, menyiapkan dagangannya. Dengan raut muka sumringah menyambut pemilihan kepala desa yang otomatis menjadi ladang rezeki baginya karena banyak digelar acara untuk mengkampanyekan siapa lurah yang akan terpilih. Sukarti biasa berjualan di balai yang disediakan untuk penjual jajanan. Ia berjualan wedang dan gorengan sembari menonton tarian ledek. Apabila penonton membludak, otomatis ia akan kebanjiran pembeli. Rasanya puas jika selesai acara, tenong gorengannya kosong. Itu tandanya laris manis, dan dengan sukacita ia pulang membawa uang untuk simbok dan bapak di rumah. Sebelum pulang, Sukarti sering duduk santai, mengobrol dengan temannya yang bernama Darwati. Darwati adalah penari ledek yang cukup dikenal waktu itu. Darwati lebih tua 10 tahun dari Sukarti. Ia bisa memanggilnya Yudar. Yudar orangnya cantik, badannya bagus, ditambah kulitnya yang kuning langsat, khas wanita Jawa Keraton. Makanya banyak laki-laki yang tertarik dengan Yudar ini dan tidak tahu wewangian apa yang dipakainya. Yudar selalu tampak segar dan gondo wangi atau bau harum. Entah wangi bunga apa, tapi siapa yang menghirup bau tubuhnya seperti ditarik energi pengasihan yang luar biasa, membuat klien kepala alias tergila-gila. Sudah lama Sukarti berteman dengan Yudar, tapi tidak pernah tahu asal-usul Yudar dari mana. Pernah juga terdengar selentingan, Yudar sempat menikah tapi pisah, dan dulunya menjadi wanita simpanan orang Jepang. Namun kabar itu hanya bias dan menghilang seiring berjalannya waktu. Yudar yang sekarang telah menjelma menjadi wanita molek yang menjadi primadona banyak lelaki. Duk, kok belum pulang? Laris jualannya. Yudar menghampiriku yang sedang duduk di balai bambu sembari melamun. Aku tersentak mendengar suara Yudar. Yudar toh, nanti yuk pulangnya. Aku nunggu Yudar, sudah lama kan gak ketemu yuk, jawabku tersipu malu. Iya Duk, lumayan lama. Ini buat jajan ya. Yudar memberiku uang mampi atau uang 5 perak. Zaman dulu ya sudah banyak, kalau sekarang sudah langka. Apabila selesai pentas, Yudar sering memberiku uang. Beliau baik orangnya. Matur nuwun yu, Yudar makin ayu ya. Resepnya apa toh yu? Wangi lagi.
ujarku sembari mencium semerbak wanginya. Diiringi desir angin semilir membuatku ngantuk berat. Aneh ya, jadi kesirep hanya mencium bau wanginya. Ngantuk, Nduk. Capek kamu, Nduk. Buruan pulang biar bisa istirahat. Aku terbelalak kaget mendengar suara Yudar. Mataku rasanya berat banget waktu itu. Tapi samar aku melihat bayangan hitam di sebelah Yudar. Tinggi besar hampir 2 meter lebih. Sontak, saking terkejutnya hampir saja jatuh terjungkal dari dipan bambu. Untung saja Yudar sikap memegang badanku yang mulai tidak seimbang. Matur nuwun yu, jawabku dengan muka pucat. Ya sudah yu, aku tak pulang dulu ya. Ya Nduk, hati-hati ya, ujar Yudar. Ada seperti hal aneh yang aku lihat dari Yudar. Ia menatapku tidak biasa. Sorot matanya tajam, seakan mengoyak nyaliku yang mulanya biasa berada di dekatnya. Sekarang aku jadi ingin sesegera mungkin menghilang dari pandangannya. Yang terlintas di pikiranku itu bukan Yudar. Bergegaslah aku pulang, sembari menenteng tenong dan tremos. Aku berjalan tergesa tanpa melirik sedikit pun ke arah Yudar. Tapi dari ekor mataku, aku melihat Yudar hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong. Ia terpaku, mirip boneka manekin. Sesampainya di rumah, dengan kontai lemah, Sukarti berjalan menuju dapur, menyeduh segelas air putih, lalu meneguknya. Ia menghela napas lega, sembari membasuh keringat. Bu, ini hasil jualannya, ini uangnya. Bapak sama genduk 5 di mana, Bu? Mau ngasih uang jajan buat 5. Alhamdulillah, kelarisan ya Nduk yo. Bapakmu belum pulang, masih di sawah. 5 sedang main di rumah Tino, terang Pukatinem. Ya sudah, istirahat dulu Nduk. Ibu masak nasi dulu buat makan malam. Injih Bu, jawab Sukarti. Tidak tahu kenapa badannya terasa lemas. Ono apa yo? Kok Nduk Karti rakoyo biasa nih? Ada apa ya? Kok Nak Karti tidak seperti biasanya? Gumam Pukatinem seraya berjalan menuju ke dapur. Sepulangnya berjualan, Sukarti lebih banyak murung, berdiam diri di kamarnya. Ibunya membujuknya untuk makan malam, namun ia enggan keluar kamarnya, lebih memilih baringan saja. Pukatinem masuk ke kamarnya dengan membawa sepiring nasi dan segelas teh panas. Nduk, makan ya, ibu suapin. Dari tadi kamu belum makan, nanti sakit loh Nduk, bujuk Pukatinem. Sukarti mengangguk lemah sambil menyandarkan tubuhnya di dipan kayu yang sudah merapuh itu. Kamu sakit Nduk, dari pulang jualan tadi kelihatan capek. Mau ibu kerok punggungnya, ucap Pukatinem sembari menyuapi makan kepada Karti. Sukarti tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala. Sebetulnya yang dirasakan Sukarti bukan sakit biasa. Ia shock melihat penampakan bayangan hitam besar di samping Yudar tadi siang. Selesai makan, Pukatinem memijit kakinya dan menemaninya hingga tertidur lelap. Bersambung besok ya.